Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue di Nyong Java. Sekarang gue penasaran nih, kaget. Penasaran sekaligus kaget, ini ada event apa, ya kan? Di dalam KVK terakhir, KVK gue belum ada update seperti ini. Sekarang udah ada, karena di episode sebelumnya itu gue cuman ngebahas siapa musuh, siapa teman, dan map KVK sedikit. Sekarang gue bakal bahas lebih banyak saat ini. Oke, jadi ini loh yang pertama, event ini apa coy? Baru tahu gue loh. Yakin mau? Iya. Gue mau tukerin. Gimana caranya? Pilih sebuah item untuk ditukar ini. Gue mau tukerin nih. Gimana coy tukernya? Oh ini gini. Ya, man, jangan dijual dulu nggak sih? Bangunan jangan dijual dulu nggak sih? Kita kan butuh speed up untuk bangunin ini. Iya men. Pokoknya ini. Tapi event ini tuh apa ya? Kayak pengganti. Aduh, gue lupa. Pokoknya tuh di setiap KVK tuh ada yang bisa nukerin. Cuman di sini kayak lebih gak worth it aja nih. Ya, kita lihat 1 menit 800 ya kan. 1 menit 1 poin. Sedangkan di sini kita nggak bisa nukerin 1 menit lagi. Langsung 60 menit misalkan. 60 menit berarti 60 poin ya kan. Karena 1 menit itu 1 poin. Nah, kita rugi 50%. Kalau kita nukerin 1 menit ke 1 menit conversationnya itu tetap 60 menit tuh 60 poin. Kalau di sini 60 menit 120 poin. Hitungannya rugi. Kayak gitu, hitungannya rugi kayak gini. Lilith pinter aja sih buat tampilan baru. Padahal mah kalau kita telah lagi kita rugi. Nah, yang gue lakuin pertama-tama untuk KVK saat awal KVK, gue tuh langsung lihat nih gameplaynya kayak gimana. Di sini ada gelombang arahan pribadi. Nah, di sini kan meningkatkan poin kehormatan dari mengalahkan patroli Barbarian Lost Kingdom. Poin pendapatan, poin kehormatan. Ini ada batasnya 5.000, ya kan? Nih, menambah satu misi Bastion per hari. Nah, kita lihat nih. Di tiap gelombang kamu dapat memilih 1 dari 4 arahan pribadi. Arahan yang cetuskan akan langsung berlaku dan bertahan hingga akhir gelombang. Setelah mencetuskan arahan, kamu tidak dapat mengubah hingga akhir gelombang. Oke, lanjut. Jadi gue bingung nih antara menambah 1 misi presiden per hari atau milikmu sebesar 5%. 5% tuh gede loh. Setiap hari sebesar 500.000. Aduh. Ini gue nggak bisa cetuskan sih gelombang perdamaian. Ini kan soalnya untuk aliansi nih, arahan aliansi nih, gue arahan pribadi. Melakukan upgrade tambang kristal dan pusat riset kristal. Kayaknya gue maunya Bastion sih. Cuman hati gue kayaknya di dalam otak gue mau menambahkan 1 misi Bastion, tapi dalam hati gue kristal. Kayak gue milih kristal aja deh. Kristal 5%. 5% tuh kecil banget coy. Tapi kalau udah besar itu lumayan aktif. Itu yang pertama, kita pilih ini dulu. Yang kedua, kita bangun. Udah bangun. Setelah kita bangun, kita upgrade. Ini tambang kristal. Tambang kristal kita upgrade. Kayaknya gue cepetin dulu sampai tambang kristalnya udah level mencukupi lah, dan pusat riset kristal. Oh iya, gue juga mau kasih tau nih. Gue kan ada simpanan 3 juta. Nah,
Di sini nih 3 juta kristal. Di sini kemarin kita dapat dari melatih troops di PKVK tahap 2, kita pakai aja. Total kita punya 3,9. Lumayan sih. Oke, sampai ketemu nanti di saat tambang kristal dan pusat riset kristal siap. Oke, di sini sepertinya gue akan menggunakan speed up-nya karena kalau nunggu help agak lama. Gue udah bilang spam help agak lama. Nah, gunakan kita udah gunakan 18, gue kira 18.000. Aduh. Gak konsen guys, kita gunakan ya. Nah, kita gunakan sampai banyak. Sambil kita dibantu sama spam help. Nah, gue bakal terus melakukan hal yang sama sampai 18.000 menit yang udah gue gunakan speed up ya. Biarin durasi videonya nggak terlalu panjang. Oke, setelah tambang kristal kalian level 25, kalian langsung ngebus gini nih. Jangan biarin kosong. Selanjutnya kalian upgrade pusat kristal nih, ratain aja level 1 semua. Kalau gameplay gue ya. Di sini kenapa gue pakai speed up? Bukannya gue pengen sosokan boros, tetapi gue lagi ada misi nih, mobilisasi aliansi. Yang dimana itu disuruh pakai speed up. Oke. Kita tambahin dulu satu-satu semua. Kita tambahin dulu satu-satu semua. Pokoknya kalau dari gue sendiri sih, pokoknya kalian fokusin aja ke satu roles. Nanti kayak misalnya kalian main cavalry pakai kuda cepat aja, risetnya nih yang kata di sini, di sini, di sini. Nah, tapi untuk awalan kalian untuk ngebuka kunci sini, kalian harus upgrade ini dulu nih. Ikutin aja perintahnya tuh sampai level 3. Misalkan ini nih, gue level 3-in. Ini juga ternyata disuruh level 3. Ternyata yang awal disuruh level 3 semua. Kayak gitu, ikutin aja. Nah, nanti kalau udah rata level 3, gue lanjutin lagi. Oke, karena udah rata level 3, kita upgrade kapasitas unit. Ini penting banget nih kapasitas unit nanti ke depannya. Aduh, gue lupa. Ternyata ini adalah speed up bangunan dan pelatihan. Gue berarti buang-buang itu doang ya. Berarti kita cepetin ini nih nanti. Kayak gue bakalan nunggu mana Bastion sih. Nah, Bastion ini kan nempel nih. Bastion, nah itu kan nempel. Anda menunggu Bastion dan dia sekarang sudah dekat. Nyala apaan lagi? Ternyata ini Bastionnya apa? Mengumpulkan batu ya. Berarti kita kumpulin batu. Kok logging camp ini batu. Kita kumpulin batu. Jadi ketika Bastionnya udah kesentuh sama wilayah kita ataupun koalisi kita tinggal klaim aja deh, kayak gitu. Oke. Kita naikin ini dulu. Kayak kan bangunan ya, bangunan. Ini banyak banget nih. Ngantri. Tapi karena gue F2P dan low spender, gue nggak akan nge-spend di situ. Oke, kita cepet-cepetin semuanya. Kita cepetin sampai kristal kita habis. Sebenarnya nggak usah sampai habis sih, sampai level 10 cukup.
Level 10 cukup. Untuk low spender dan F2P level 10 cukup. Nah, karena di sini gameplay gue biasanya sih, kenapa gue nyebut diri gue low spend ataupun F2P? Ya F2P semi low spend karena gue saat KVK biasanya nge-spend ini sih, pakai Flux. Biar lebih mudah pakai Flux top up langsung dari Lilith kita beli. Nah, kenapa untuk low spender wajib beli supply kristal? Ya, kenapa? Karena di sini kalian bisa dapat kecepatan kerja tambang kristal 50% ya kan. Nah, terus buka fitur reset instan untuk pusat reset kristal. Selanjutnya menerima supply harian musim 60.000 kristal. Jadi ketika klaim kalian dapat 60.000. Itu per hari hitungannya sama kayak supply gem. Nah, untuk yang tadi reset secara instan seperti ini. Jadi speed up-nya langsung kesedot nih. Kalian nggak perlu lagi tinggal nonaktifkan pengingat. Jadi kalian nggak usah pilih-pilih kayak gini lagi nih. Ini kan capek kan, harus mana dulu nih. Nah, ini langsung pilihan dari Lilithnya. Nah, kita upgrade. Jadi pada intinya adalah kesimpulannya, ketika kalian baru masuk dalam peta KVK ini, kalau gameplay gue langsung hal pertama tuh kan pusat riset kristal dan tambang kristal. Hal yang kedua itu adalah lihat gelombangnya apa, karena gue milih arah pribadinya efisien, pilih efisien. Yang ketiga, kalian jangan gegabah untuk menukarkan speed up kalian nih, nggak usah gegabah nukerin speed up ya, karena kalian butuh untuk ini up tambang kristal, nanti kalian bingung nge-stack ya kan. Nah, yang ketiga yang udah pasti, keempat yang udah pasti beli ini, beli kecepatan kerja tambang kristal. Ini kita klaim dulu lumayan. Dapat 150 nih. Kalian udah dapat 150.000 kristal kalau kalian beli supply ini. Worth it sih. Nah, kalian bisa lihat di sini supply musimnya kalian plus 50%. Itu hal yang keempat. Hal yang kelima, kalian jangan lupa main Lost Canyon. Kayak gini, kalau gue sih udah asal main aja. Yang penting menang sih. Karena gue nggak muluk-muluk, karena gue F2P ya kan, ya udah gue apa adanya aja kayak gitu. Kayak gini nih, misalkan gue nyerang ini nih, yang penting naik gitu. Yang penting naik nih, klaim deh. Kalian fokus nih ke sini nih 3. Kalau ke ini agak mahal hitungannya kayak gitu sih. Nah, selanjutnya ya udah kalian nunggu bastion. Tadi hal yang keempat kan, hal kelima kalian sebisa mungkin, seefisien mungkin refresh terus nih, refresh. Kalau udah nyentuh wilayah koleksi kalian refresh sampai dapat yang namanya fluid tulang kahar, walaupun misinya agak memakan waktu gitu. Nah, lumayan tuh, kalian harus inget tuh mengefisiensikan seminimal mungkin. Nah, terus hal yang keenam dan berikutnya adalah di sini Chronicles. Nah, kalian tunggu nih, kalau udah 20 benteng yang dibangun, kalian ngebuka yang namanya Ujian Kaukarwak. Nah, Ujian Kaukarwak ini wajib diselesain secepat-cepatnya. Karena apa? Kalian dapat yang namanya nanti tuh pokoknya ada, kita ngeklaim di sebelah sini di atas Nightmare ini atau di bawah easy. Pokoknya itu nanti kalian bisa ngeklaim kristal per jam. Lumayan deh pokoknya. Jadi 6 hal yang harus kalian lakukan di awal. Jadi segitu aja. Makasih untuk yang udah nonton, walaupun agak bingung videonya agak rancu. Jadi gitu aja dari gue, karena gue udah capek, haus, gue pengen makan dulu. Bye.